Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku, Suryaningsih, YouTuber yang membahas mengenai akuntansi dan hal-hal yang positif lainnya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tutorial soal akuntansi dari nomor 7 sampai dengan nomor 12. Kenapa? Karena video ini merupakan kelanjutan dari video aku yang kemarin berjudul mengenai tutorial akuntansi dari perusahaan jasa nomor 1 sampai dengan nomor 6. Dan sekarang aku beri judul video ini dengan judul tutorial akuntansi perusahaan jasa nomor 7 sampai dengan nomor 12. Oke, tanpa lama-lama lagi kita langsung aja bahas mengenai soal yang pertama, yaitu adalah nomor 7. Tanggal 21 Mei tahun 2020, utang yang timbul dari transaksi tanggal 3 Mei dibayar sebagian, yaitu sebesar 5.500. Nah, PT perusahaan ini berarti mengeluarkan uang untuk membayar utang di transaksi nomor 3. Supaya lebih jelas, kita review kembali mengenai soal nomor 3 ya. Nomor 3. Ini dia. Nomor 3, pada tanggal 3 Mei 2020 dibeli perlengkapan salon seharga 8.000 dan akan dibayar beberapa hari kemudian. Artinya perusahaan ini membeli peralatan salon dengan cara kredit. Dan di nomor 7 ini perusahaan membayar sebagian, yaitu sebesar 5.500. Maka otomatis utangnya kan akan berkurang, yaitu tinggal 2.500. Kenapa? Karena dari utangnya awal itu kan 8.000 dikurangi dengan pelunasannya sebesar 5.500. Jadi nanti jurnalnya adalah yang di debit itu adalah ya utang. Karena utang ini saldo normalnya ini kan kalau dia bertambah ini kan dikredit, tapi kalau dia berkurang maka akan di debit. Lalu yang dikredit ini adalah kas. Kas ini adalah jenis aset. Jenis aset kalau dia berkurang maka akan dikredit. Maka yang di debit utang dan yang dikredit kas masing-masing sebesar 5.500. Oke, lanjut lagi soal yang nomor 8. Nomor 8. Pada tanggal 22 Mei 2020, Nyonya Surya mengubah rumah tinggalnya menghabiskan uang sebesar 130.000, tetapi didanai dari simpanan pribadinya. Oke, transaksi ini tidak ada hubungannya dengan perusahaan, maka tidak ada jurnal untuk nomor ini. Mengapa? Why? Karena Nyonya Surya ini mengubah rumahnya dengan uangnya sendiri, yaitu uangnya pribadi, bukan dengan uang perusahaan. Maka perusahaan tidak berkewajiban untuk membuat jurnal. Tetapi perusahaan nanti akan membuat jurnal kalau menggunakan uang perusahaan. Hal ini disebut dengan privé. Kenapa privé? Karena perusahaan mengeluarkan uang untuk pemiliknya. Tapi di sini pemilik mengeluarkan uang dari simpanannya pribadi, bukan dari milik perusahaan, maka tidak akan dijurnal oleh perusahaan. Oke, lanjut kembali soal yang nomor 9. Pada tanggal 24 Mei tahun 2020, piutang yang timbul dari transaksi tanggal 15 Mei dapat ditagih sebagian, yaitu sebesar 2.000. Nah, piutang perusahaan otomatis kan berkurang karena adanya penerimaan uang sebesar 2.000 ini. Piutang ini terjadi dari transaksi nomor 5, tanggal 15 Mei. Supaya kita lebih jelas, kita review kembali soal nomor 5 ini ya. Ini dia soal nomor 5. Pada tanggal 15 Mei tahun 2020 diselesaikan berbagai pekerjaan perawatan rambut untuk pelanggan senilai Rp7.000. Pelanggan akan membayar beberapa hari lagi, maka perusahaan ini telah melakukan kewajibannya, yaitu melakukan pekerjaan perawatan rambut, tapi pelanggan belum membayar hak perusahaan. Maka jurnalnya adalah kas di debit sebesar 2.000 dan yang dikredit adalah piutang sebesar 2.000. Kas dan piutang ini adalah jenis aset. Jadi aset berkurang maka dikredit, yaitu dapat dilihat dari akun piutang yang dikredit ini. Lalu aset dengan jenis kas ini bertambah, maka akan didebit, yaitu sebesar 2.000 itu tadi. Lanjut lagi soal nomor yang ke-10. Ini dia. Pada tanggal 25 Mei tahun 2020, peralatan salon yang dibeli pada tanggal 2 Mei dijual oleh perusahaan sebagian,
yaitu seharga 2.500 sebesar harga perolehannya. Perusahaan ini kan menjual peralatan, maka otomatis aset jenis peralatan ini berkurang. Lalu, maka yang akan dikredit adalah ya peralatan. Akun peralatan dikredit. Lalu yang didebit ini karena menjual, maka perusahaan akan menerima uang. Jadi nanti yang didebit adalah kas sebesar 2.500 dan yang dikredit adalah peralatan 2.500. Tidak ada akun rugi dan akun laba, tidak melibatkan itu. Kenapa? Karena aset ini dijual sesuai dengan harga perolehannya. Lanjut lagi soal nomor 11. Pada tanggal 29 Mei tahun 2020, piutang yang timbul dari transaksi tanggal 15 Mei dapat ditagih sebagian lagi, yaitu sebesar Rp500. Soal ini sama dengan soal nomor 9, yaitu penerimaan uang karena pelunasan piutang. Maka jurnalnya adalah kas sebesar Rp500 dan yang dikredit adalah piutang gitu. Oke, yang terakhir adalah soal nomor 12, aku bacain. Pada tanggal 30 Mei tahun 2020, Nyonya Surya mengambil uang perusahaan sebesar Rp1.500 dari perusahaan untuk keperluan pribadinya. Nah, ini dia yang dimaksud dengan prive. Kenapa? Karena si pemilik mengambil uang di perusahaannya untuk kepentingan pribadinya, maka otomatis kasnya kan ini berkurang. Nah, maka yang didebit adalah prive karena prive ini merupakan beban dari perusahaan, merupakan beban. Jadi perusahaan ini tuh menganggap prive ini adalah beban. Jadi yang didebit ini adalah prive dan yang dikredit adalah kas sebesar Rp1.500 masing-masing. Nah, gimana? Udah selesai nih pembahasan kita hari ini mengenai tutorial soal akuntansi nomor 7 sampai dengan nomor 12. Semoga bermanfaat ya. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa buat subscribe, karena dengan subscribe ini kalian bisa mendukung supaya video aku dan channel aku ini lebih berkembang lagi. Jangan lupa juga ya buat like, komen, dan tekan belnya biar kalian gak ketinggalan mengenai updatean video aku yang terbaru. Terima kasih. Habis sebelumnya aku akan memaparkan mengenai jurnal kita dari nomor 1 sampai dengan nomor 12. Ini dia. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.